Cenderung besok keren. Nah men, iki aku lagi nek Plaza Wonogiri alias nggon patung betul di sob. Men, iki aku meh bahas wingi to, aku lak wis bahas kayak mengenai kuburan. Sing nggon Waduk Gajah Mungkur sing muncul ana permukaan meneh kae. Mbuh kuburan ngerti muncul e permukaan mergo kemarau. Terus aku bahas nggon waduk kono kae. Dalan waduk penyang Bengawan Solo wis kok men iki aku meh membahas tentang Waduk Gajah Mungkur awal-awale dibangun, kenapa dibangun. Ayo melu aku menelisik Waduk Gajah Mungkur. Cus. Mana nonton Wonogiri man? Waduk Gajah Mungkur Wonogiri duwe amba 90 km sing duwe fungsi kanggo ngontrol banyu saka Sungai Bengawan Solo. Mergone mbiyen ya sok banjir men saka luapan gedhe Sungai Bengawan Solo lan nggawa akeh kerugian. Sakliyane iku, Waduk Gajah Mungkur ya dadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA men lan dienggo irigasi 30.000 hektar sing nyakup daerah Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar lan Sragen men. Nah, biyen kuwi sadurunge dadi waduk, neng kene isih dadi lemah hunian lan alase wong Wonogiri men. Biyen area iki dipanggoni 68.750 wong men sing manggon neng 51 desa lan 7 kecamatan enek Wonogiri. Pas proyek gawe waduk iki, wong 68.000 kuwi sukarela gelem transmigrasi gedhen pas zamane Presiden Mbah Harto. Sebagian warga dipindah saka Wonogiri nyang daerah Sitiung, Sumatera Barat ndek sasi Desember 1976 lan rampung sasi Maret 1977. Sebagian warga liyane dipindah neng daerah Kuro Tidur, terus Bengkulu Utara. Nah, pembangunannya waduk rampung tahun 1981. Kanggo mengeti apa ngancer-nganceri pengorbanane para warga sing transmigrasi, dibangun monumen bedol desa neng area Waduk Gajah Mungkur. Patung iki nggambarke keluarga sing ngewenehi salam perpisahan saka daerah asale nyang panggonan transmigrasi men. Iya, aku seneng nggon pokok gitu loh men. Gula. Ya mau ngenteni rapat sel. Adalah barengan rapat musyawarah desa. Keluarga itu loh. Yang direncanakan kalian Pak Lurah, Pak sinten Pak? Wuryatno. Pak Wuryatno kalian Ibu Sutarmi. garwane nggih? Nggih. Bu Sutarmi. Iya. Warga Pokok Kidul. Asli mriki mawon. Asli, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Lurah niki Pak Lurah salah satu saksi hidup yang mengetahui perpindahan warga atau transmigrasi warga berbagai daerah di Sitiung. Indonesia ya, Sitiung. Sitiung 1, Sitiung 2 ya. itu ya. Pak bisa diceritakan berapa jumlah warga yang dipindah untuk pembuatan Waduk Gajah Mungkur dulu itu Pak? Jadi memang benar Pak, apa yang disampaikan oleh Mas John Underground ini bahwa dimulai Bengawan Solo itu memang kalau Rendeng itu luar biasa banjirnya. Kalau Tigo itu nggak ada air mengalir yang sedikit, sehingga dibangunlah waktu itu Bapak Presiden kita masih Pak Harto, dibangun di Wonogiri itu memang di sini kali Bengawan Solo yang mata airnya dari Gunung Seribu. Kalau di sini adalah Lawu. Inilah Geduang kali Geduang. Jadi dua-duanya ini sinkron di situ.
kali tempuk nek bahasa Jawa nih. Jadi dibentuk di sini sehingga disitulah timbul air yang jernih dan air yang keruh. Di sini ada keruh atau sedimennya besar sekali. Untuk itu bendungan ini di samping juga definisinya adalah 3. Ada pengendalian banjir, yang kedua adalah irigasi, yang ketiga adalah PLTA atau Pembangunan listrik. Itulah 3 fungsi ini yang mendasari di dalam Bengawan Solo, Mas. Terus ya kalau berbicara yang diangkatkan berapa jiwa tadi lupa. Tapi yang jelas 6 kecamatan, 45 desa. Nah itu diangkatkan jenenge bedol desa, Mas. Itulah bedol desa sehingga di sana orang-orangnya sudah luar biasa. Sampai dipindah sana penghidupannya sejahtera. Citiung 1, Citiung 2 dan lain sebagainya itu karena di sini sudah bermodalan uang yang ganti rugi. Kalau sekarang kan ganti untung. Waktu dulu saya ganti rugi tapi sudah bisa mengangkat kehidupannya Citiung itu luar biasa. Pak, lalu sebelum dibangun waduk itu Pak, jenengan kan sampun dewasa waktu itu ya Pak, SMA itu, ya. SMK. Itu kondisinya seperti apa Pak, waduk Gajah Mungkur? Ketika musim hujan itu, Pak? Musim hujan itu banjir itu luar biasa. Diawali Kelep ngoten? Kelep sampai kelep? Iya, sampai ada yang rumah kendir, kandang sapi dan lain sebagainya. Banjir tahun 45 kalau nggak salah. 46 atau 45. Ya, itulah mengawali di bendungnya di situ, Mas. Apa dulu sampai ada korban gitu Pak, waktu banjir seperti itu? Oh iya, korban orang maupun hewan maupun rumah dan lain sebagainya waktu itu. Itu ketika hujan berapa hari itu Pak, kejadian seperti itu Pak? Kurang lebih ya 4 hari itu, terus menerus. 4 hari terus menerus ya? Iya, iya. Merata. Berarti waktu itu belum ada listrik itu Pak, waktu banjir-banjir itu? Belum ada listrik, masih jalan kaki aja jeblok nak semen ini kok, Mas. Oke. Karena udah padat juga Pak penduduknya di waduk? Padat. Artinya padat itu ya seperti kampung banyak. Oke. Nggak kelihatan. Dampak dari pembuatan waduk Gajah Mungkur pada saat dulu apa Pak? Yang paling besar yang dirasakan masyarakat sini? Ya dampaknya ada kemakmuran, mulai kemakmuran waktu itu. Pak, maksudnya listrik sudah ada ya, waktu kan? ya. Ada PLTA itu ya Pak ya? Ada irigasi untuk pertanian. Dengan ceritakan sejarah mengenai waktu itu terjadinya warga digusur nggak mau atau gimana waktu itu Pak? Kalau ditransmigrasi ke luar pulau pasti banyak yang misal nggak mau atau gimana ya, Pak? Kebanyakan ya kalau ada yang tidak mau itu akhirnya cari tanah sekitarnya, Mas. Dan penghidupannya ya luar biasa baik-baik. Tapi semua ikuti Pak, ikuti perintah dari pemerintah. Nggak ada yang Yang ada nilainya kecil sekali berapa persen. Dengan adanya ketika dipindah ke Citiung, sana makmur, luar biasa. Meninggalkan utah darah itu memang sama sulit waktu itu. Tegese ya berat itu ya tetap pakai susah payah. Oh iya. Apa geruduk bareng ngaten atau bareng namanya bedol desa ya bareng. Maksudnya enggak beberapa orang dulu, berapa keluarga? Enggak, ya satu desa dusun. Bawa bis itu? Iya, jenenge satu kapal lah, Pak. Pak, setelah beberapa tahun ini kan ini dibangun lagi waduk baru ya, Pak? Ya. Waduk baru yang dibangun Bupati Djoko Sutopo. Itu tujuannya apa, Pak? Cluster deck. Ya. Ya itu adalah mengantisipasi sedimen dari Geduang ini. Kalinya kan dua, Mas. Dari ini Bengawan Solo dari Gunung Seribu. Kalau di sini dari Gunung Lawu ya, Yang. Makanya antara Geduang dan Bengawan Solo dipisahkan, ini diberi closer deck untuk mengantisipasi sedimen. No, Mas. Jan. Gitu. Closer deck namanya, Pak. Itu main tadi mau dulu nggak sampai sini apa ya banjirnya, Pak? Waktu zaman dulu. Walah, sampai pinggir-pinggir loh, Mas. Sampai ketika rumah
Kelly ngono ya masih gending-gending mueje. Sapi Kelly sak gandange gitu waktu itu. Jurang gembal tuh Iya, berarti. kelop Yang kontek. putus Harus- itu Om, sempat putus kretek Kelly. Kecil. Ya, yang kecil-kecil ya, yang ngisor. Tapi sekarang dibangun di sing lore Ya, itu. makamnya itu juga kelep zaman dulu. Iya, iya. Kelep Om. Kelep. Berarti sampai melebar. Melebar Iya, semua. Om. Alun-alun berarti kelep itu, Pak. Enggak. Kalau alun-alun enggak. Enggak hampir Enggak. sampai. Enggak. Enggak. Tapi sampai meluap tenan aku waktu itu nonton. Ngono. Nah, jadi Apalagi? sejarahnya ngono men. Wah, saya mau mungkin sampean ada cerita-cerita yang menarik waktu perpindahan bisa tulis saya komen men. Saya mau periksa keadaan Amin. sekarang. Iya, iya. Nanti saya mencari bagaimana keadaan Iya, dulu sama sebenarnya. sekarang. Iya, iya. Ayo melu aku. Melaku-melaku yang waduk. Monggo Pak matur nuwun. Matur nuwun. Nah, men, ngono mau ceritane Waduk Gajah Mungkur jaman biyen ngendikane Pak Purwanto, kepala desa Pokok Kidul, men. Pak Purwanto iki biyen sing dadi operator alat berat pas pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Muga-muga padha iso njupuk cerita lan kisah ya, men. Iso dadi cerita kanggo anak putumu sok ben. Nek ditekoni soal sejarah pembangunan Waduk Gajah Mungkur, ya ben weruh, ora tolo, ora plonga-plongo, kaya kebo. Wis kene ya, men yo. Aku Jan Underground Presiden Underground, matur nuwun. Mana nonton Underground, men?